Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada di hari Jumat ini, insya Allah hari yang berkah ya kak. Nah, di hari Jumat ini kita akan belajar subtema 3 pembelajaran 1 dan 2, yaitu tentang perkembangan teknologi komunikasi. Pada halaman 119 menyebutkan alat komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan saling membutuhkan bantuan satu sama lain. Makanya pada zaman sekarang itu manusia harus membutuhkan komunikasi satu sama lain. Alat komunikasi itu macam-macam kak. Nah, zaman dahulu alat komunikasinya ada kentungan dan juga ada surat. Lalu zaman sekarang atau zaman kini ada handphone atau biasa kita sebut dengan ada juga email. Nanti akan Bu Guru sedikit jelaskan tentang email. Nah, lalu alat komunikasi tersebut pada zaman dahulu ada bermacam-macam alat yang digunakan. Di Indonesia, nenek moyang kita menggunakan kentungan seperti pada gambar tersebut. Kentungan atau beduk digunakan untuk menyampaikan pesan. Biasanya kentungan itu dipukul dengan kode atau nada tertentu. Ada tanda aman, bahaya, dan sebagainya. Zaman dahulu, jarak antar rumah itu cukup jauh, contohnya di suku India. Nah, zaman dahulu, contohnya seperti ada suku India. Dia menggunakan asap untuk memberitahu suatu keadaan dan berkomunikasi dengan sesamanya pada jarak yang cukup jauh. Di sini ada surat, telepon, ada telegram, nanti akan Bu Guru kasih contohnya. Dan ada juga telepon atau HP. Tapi sekarang orang lebih banyak menggunakan internet dari telepon genggam ini. Telepon genggam atau HP ini biasa kita sering sebut dengan HP ya kak. Kenapa sekarang orang lebih banyak menggunakan internet? Dari internet ini kita dapat menulis surel atau biasa singkatan dari surat elektronik. Nah, surat elektronik sendiri, email, dan ada juga SMS. 3 hal ini termasuk contoh alat komunikasi untuk berkirim pesan. SMS itu ada singkatannya, short message service ya kak, singkatannya begitu menggunakan bahasa Inggris. Nah, kita lanjut. Ini dia SMS. Biasanya SMS itu ada pada HP. Keunggulannya apa sih kak dari SMS? Pesan yang dikirim itu akan cepat sampai. Lalu yang kedua, ongkos kirimnya lebih murah. Tetapi pada zaman sekarang orang lebih banyak menggunakan WhatsApp dibandingkan menggunakan SMS. Bedanya WhatsApp dengan SMS itu, kalau SMS memerlukan pulsa, lalu kalau WhatsApp memerlukan internet. Jadi kalau WhatsApp itu kita bisa ngirim seperti video, gambar, suara, dan itu lebih memudahkan ya kak. Kalau SMS itu cuman hanya bisa bertelepon dan mengirimkan pesan. Zaman sekarang orang lebih suka internet menggunakan WhatsApp. Kita lanjut. Nah, kita akan sebelumnya kalian lihat pada kartu ucapan di halaman 123 dan 124, dia bentuknya adalah persegi panjang. Nah, di sini dijelaskan keliling bangun datar itu adalah jumlah panjang semua sisi-sisi bangun datar. Nah, ini dia ada bentuk bangun datar persegi panjang. Persegi panjang itu dikelilingi oleh beberapa panah dan panah ini menunjukkan adalah
tepi atau sisi dari persegi panjang. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi tepinya itu kartu tersebut yang berbentuk bangun datar memiliki 4 tepi atau 4 sisi. Jadi ini namanya keliling. Dia itu keliling mengelilingi. Nah, mengelilingi setiap sisi atau tepi dari bangun datar. Dia di halaman 127 ada gambar. Gambar tersebut adalah tentang Ahmad dan teman-temannya yang pergi berlibur ke pantai Kuta. Langit terlihat sangat cerah dan burung-burung terbang di angkasa. Sejumlah perahu hilir mudik di kejauhan. Perhatikanlah apa saja yang dilakukan anak-anak pada gambar tersebut. Ada yang berjalan-jalan di pantai sambil melihat pemandangan, ada yang bermain pasir, ada yang membuat beberapa bangunan dari tumpukan pasir, ada yang berenang tanpa alat, ada yang berenang dengan ban karet. Nah, ini di pantai itu kita juga harus memperhatikan rambu-rambu. Selain hanya ada di jalanan umum, di pantai juga harus diperhatikan ya, Kak. Karena itu sangat penting buat keselamatan kita. Di pantai itu rambu-rambunya ada apa saja? Di sini pada halaman 129 dilarang berenang. Maksudnya itu dilarang berenang ke daerah yang lebih dalam. Mungkin hanya bermain di pinggir pantai tidak apa ya, tetapi dengan pengawasan orang tua. Karena ketika kalau kita jauh dari orang tua terus berenang terlalu tengah-tengah laut, itu maka akan bahaya ya, Kak. Walaupun sudah bisa berenang sekalipun. Khawatirnya nanti terjadi kram pada bagian kaki. Lalu ada juga dilarang surfing. Surfing itu maksudnya kalau kalian lihat di pantai ada orang naik seperti ski water gitu atau skateboard gitu Kak di air. Dia naik saat ombaknya sedang bagus. Jadi kalau surfingnya itu kalau ombaknya lagi tinggi itu tuh nggak boleh ya Kak. Tetapi itu pun harus, kalau ingin surfing harus dengan izin penjaga pantai. Lalu dilarang memancing. Tentu saja di pantai itu bukan tempat untuk memancing, tapi menikmati atau tempat berlibur wisata ya Kak bersama keluarga. Tetap menjaga kebersihan, tidak boleh membuang sampah sembarangan dan banyak yang lainnya. Lalu dilarang bermain layang-layang. Karena di sini banyak orang, pastinya di pantai itu banyak orang, maka kita tidak boleh untuk bermain layang-layang, bahaya ya Kak. Lalu yang terakhir, dilarang mendirikan tenda. Nah, ini ada hubungannya sama ombak tadi. Kalau kita mendirikan tenda sewaktu-waktu ombaknya datang besar, nah itu akan membahayakan dan mengancam diri kita atau keselamatan kita sendiri. Jadi rambu-rambu di pantai itu sebenarnya banyak sekali. Kalian harus mengikuti aturan penjaga pantai dan harus harus diawasi dengan pengawasan orang tua kalian. Nah, di sini dijelaskan internet itu bermanfaat. Ada beberapa contoh positif atau contoh baiknya, yaitu dapat membantu mengerjakan tugas sekolah atau dapat membuka surat elektronik dari teman-teman. Jadi internet itu bisa kalian lakukan dengan hal-hal yang positif. Hal-hal yang tidak baik seperti bermain game terlalu berlebihan atau yang tidak bermanfaat pokoknya Kak, itu sebaiknya dihindari ya. Nah, ada email. Email itu kepanjangan dari electronic mail. Email tersebut adalah cara mengirim informasi atau pesan menggunakan komputer atau laptop atau handphone dan menghubungkannya ke jaringan internet.
di sini ada sejarah surat menyurat. Kulit kayu, potongan bambu, daun lontar, dan kulit binatang ternyata pada masa kerajaan di Indonesia digunakan untuk menulis pesan atau surat. Lalu surat tersebut akan diantarkan oleh kurir. Selain itu, ada juga yang mengirim surat dengan mengikatkan pada kaki seekor burung merpati. Ini hanya terjadi pada zaman dahulu ya. Namun, semenjak bangsa Eropa masuk ke wilayah Indonesia, pesan mulai dikirim lewat surat. Bangsa Indonesia juga mendirikan kantor pos untuk kegiatan pengiriman surat. Selain surat, kantor pos juga memperkenalkan telegram. Lanjut. Telegram. Ini dia, bisa kalian lihat telegram itu berbeda dengan telegram zaman sekarang. Kalau sekarang menggunakan aplikasi, kalau dulu itu hanya berbentuk surat ya, Kak. Nah, telegram ini dapat membantu mengirim pesan dengan cepat. Selain itu, pengirimannya bisa kurang dari 1 hari. Nah, sebelum kita mengenal telepon atau telepon genggam, orang menggunakan telegram untuk mengirim pesan yang sifatnya mendesak atau sangat buru-buru ya, Kak, jadi dadakan seperti itu. Tetapi telegram ini kurang atau jarang digunakan karena tarif pengirimannya dihitung berdasarkan jumlah huruf termasuk tanda baca. Jadi termasuk mahal ya, Kak, walaupun ini sangat efisien. Lalu di sini kalian bisa lihat ada gambar. Lihat pada halaman 131, telegraf. Nah, telegraf ini adalah alat pembaca dari si telegram tadi. Jadi kan bentuknya telegram itu berbentuk sandi Morse ya, Kak. Di sini akan Bu Guru jelaskan tentang telegraf. Telegraf adalah alat atau mesin untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Nah, caranya caranya menggunakan telegraf itu gimana? Telegramnya dikirim melalui telegraf di kantor pos pengirim dalam bentuk kode Morse. Nanti akan Bu Guru kasih tahu gambarnya kode Morse. Lalu yang kedua, pesan diterima melalui telegraf di kantor pos penerima yang menjadi tujuan si penyampaian pesan. Ketiga, pesan yang diterima masih dalam kode Morse, maka petugas menerjemahkan kode Morse ke dalam kata-kata. Jadi dalam surat telegram itu bentuknya bukan huruf, Kak, tetapi contohnya nih seperti ini. Nah, garis titik tersebut kayak misalkan apa, berarti tandanya titiknya A seperti itu, P seperti itu, dan A seperti itu. Jadi kalau zaman sekarang mungkin kita tidak akan paham, tapi orang zaman dahulu menerjemahkannya dengan si telegraf ini. Itu adalah gunanya telegraf, alat pembaca telegram. Kita lanjut pada halaman 132. Nah, di sini ada Samuel F.B. atau F.B. Morse. Dia ini termasuk penemu telegraf pada tahun 1837. Selain sebagai penemu telegraf, beliau juga sebagai penemu kode Morse. Nah, kode Morse itu adalah sistem yang berupa huruf, angka, dan tanda baca dengan menggunakan sinyal kode seperti yang tadi ya, Kak. Jadi tanda-tandanya yang kayak tadi bukan pakai huruf. Nah, Samuel F.B. Morse itu lahir di Charleston, Massachusetts, Amerika Serikat pada tanggal 27 April 1791. Pada masa belajar, Morse bukan termasuk siswa yang pandai. Dia mulai tertarik pada sains pada saat ia sudah memasuki perguruan tinggi. Nah, pada tahun 1832, Morse dan keluarganya berlayar kembali ke Eropa. Di kapal dia mendengar
berita atau percakapan dari orang tentang penelitian elektromagnet yang baru ditemukan. Mendengar pembicaraan tersebut, maka Morse itu berpikir tentang konsep telegraf elektromagnet. Nah, pada tahun 1835, maka Morse menciptakan model paragraf yang pertama kali. Model tersebut dibuat dengan menggunakan bahan yang kasar seperti penyangga kanvas, baterai buatan, serta jam tangan tua yang digunakan sebagai penggerak kertas dan titik akan direkamkan. Jadi zaman dahulu itu benar-benar bukan seperti sekarang ya, apa-apa mudah. Zaman dulu benar-benar harus dirakit, dicari, seperti itu ya Kak. Itu dia penjelasan sedikit sejarah tentang penemuan telegram dan Morse dan sandi Morse atau kata Morse. Di halaman 133, Titus selalu menjaga komunikasi yang baik dengan teman-temannya. Biasanya Titus juga suka mengirim SMS atau WhatsApp jika hendak berkunjung ke rumah temannya. Hal ini dilakukan untuk memberitahu maksud kedatangannya Kak. Sebab ada teman Titus sendiri yang tidak suka Titus main ke rumah, tetapi ada juga teman yang lain ketika Titus datang, temannya senang. Jadi sifat itu berbeda-beda. Di sini ada seperti contoh gambar Nusa dan Rara. Ada teman yang sangat priang, ada juga yang pendiam. Nah, ada hubungannya dengan teman-teman kalian di sekolah. Pasti kalian perhatikan teman-teman kalian itu memiliki perbedaan sifat. Perbedaan sifat itu macam-macam. Ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dari setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya. Bukan hanya berdasarkan berat dan tinggi badan, suku, bangsa, dan agama, tetapi berdasarkan sifatnya masing-masing. Jadi menghargai atau menerima kekurangan atau kelebihan setiap orang itu harus sudah dibiasakan dari sejak kecil. Hal ini dilakukan karena supaya kita juga dapat dihargai orang lain Kak. Jadi menghargai kekurangan dan kelebihan termasuk. Maaf jika tadi tidak terekam. Di sini ada latihan soal, bisa kalian lihat sendiri ya Kak. Membuat kartu ucapan dan mengerjakan latihan halaman 130. Demikian. Mohon maaf atau dari penjelasan Bu Guru ini sangat kurang maksimal sekali. Dan mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak baik. Mohon untuk tidak ditiru ya Kak. Syukran, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.